Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tama Lubis, NIM 210306066 dari Prodi Peternakan PTNC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang dimana pertanyaannya metabolisme mineral. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum bagi ternak. Mineral adalah bahan inorganik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan ternak, baik dalam bentuk ion atau elemen bebas. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup dibutuhkan oleh ternak, baik yang memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang esensial dan golongan yang tidak esensial. Berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi atas mineral mikro dan mineral makro. Secara umum, mineral esensial berfungsi sebagai pembangun tulang dan gigi. Mineral bersama protein dan lemak membentuk otot, organ tubuh, sel darah, dan jaringan lunak lainnya. Di samping itu, mineral juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam dan basa, mempertahankan kontraksi urat daging, dan memainkan peranan penting untuk berfungsinya urat saraf secara normal. Sebagian mineral esensial juga berfungsi mempertahankan tekanan osmotik, bagian dari hormon, atau sebagai aktivator dari enzim, mengatur metabolisme, transport zat makanan ke dalam tubuh, permeabilitas membran sel, dan memelihara kondisi ionik dalam tubuh. Fungsi mineral yaitu sebagai katalis sebagai reaksi biokimia dalam tubuh, sebagai transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf, sebagai alat memproduksi hormon, sebagai pencernaan dan penggunaan makanan merupakan bagian dari organ vital seperti tulang, darah, dan gigi. Membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin, mempertahankan keseimbangan asam basa yang dapat dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik seluler, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan Mg, Zn, dan Ca, mencegah kekejangan pada tubuh, mempertahankan kontraksi yang terdapat di urat daging. Kemudian mineral ada hubungannya dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang bagi tubuh. Pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mikro. Fungsi mineral makro adalah natrium berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi saraf. Selanjutnya, mangan merupakan sebagai aktivator enzim pembentukan tulang dan pertumbuhan. Klorida sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi sekresi cairan atau gastrik. Yang keempat, magnesium sebagai pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Yang kelima, fosfor sebagai pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi. Bagian dari DNA dan RNA 0,9% terdapat dalam air susu. Yang keenam, kalsium sebagai bahan pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat dan daging. 12% terdapat dalam air susu. Potasium sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf, dan otot, aktivator enzim. Fungsi dari mineral mikro adalah zinc sebagai komponen dan aktivator enzim penyembuhan luka, ferrum sebagai pembentukan hemoglobin bagian dari sistem enzim, cuprum sebagai pembentukan hemoglobin, pigmen, koenzim. Iodin berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tiroksin. Kelima, sulfur sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam lemak. Kobat sebagai bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Ketujuh, fluoride sebagai esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Yang ke-8, selium sebagai metaloenzim dari enzim glutamion peroxidase.
yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2, bersosialisasi dengan vitamin E dan sistem imunitas. Yang kesembilan ada molybdenum, merupakan bagian dari enzim sulfit oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan metabolisme vitamin. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sifat-sifat umum vitamin? Jawabannya, larut dalam lemak, terdiri dari unsur C, H, dan O. Yang kedua, mempunyai bentuk provitamin atau prekursor vitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh, contohnya provitamin A dan provitamin D. Ketiga, tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Yang keempat, menyusun struktur jaringan. Kelima, diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya, diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan dan di deposit lemak, dan penyimpanannya akan meningkat dengan peningkatan konsumsi vitamin larut dalam lemak. Selanjutnya, dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekskresi lewat feses. Selanjutnya, kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Selanjutnya, secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Larut dalam air pertama tidak hanya tersusun oleh CHOSN atau CO. Selanjutnya, tidak ada dalam bentuk provitamin, contohnya triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut provitamin. C, terdapat di semua jaringan. D, vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini di setiap jaringan hidup tersedia dan dibutuhkan. E, diserap dalam proses difusi biasa artinya penyerapan sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah. F, sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim. Pertanyaan ketiga, jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya bagi tubuh ternak. Jawabannya, vitamin A atau retinol, semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin A tersebut tidak terdapat dalam tumbuhan sebagai vitamin A, melainkan sebagai prekursornya, yaitu karotin atau lazim dinamakan dengan provitamin A. Kebutuhan tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Proses konversi provitamin A menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa usus halus. Defisiensi dapat dijumpai apabila penyerapan lemak menurun. Empedu tidak ada. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting dalam tubuh, yaitu pada mata, pada epitel, dan pada tulang. Vitamin D atau karsiferol. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, membantu proses absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan, selanjutnya mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Deposisi berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Akibat utama defisiensi vitamin D adalah terbentuknya tulang yang abnormal. Bila terjadi pada lemak muda akan terjadi reaktif, dan bila ternak dewasa menjadi
osteomalacia. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi antara lain: pertama, reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan. Yang ketiga, absorpsi, memperbaiki Fe oleh usus, sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadi anemia. Vitamin K merupakan senyawa yang penting pada proses koagulasi darah. Oleh karena itu, semula ini disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin dalam hati, karena protombin bersama tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin, maka fibrinogin akan merubah menjadi fibrin. Fibrin inilah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya, vitamin B1 atau tianin. Defisi B1 mengakibatkan kadar asam pirufat dan asam laktat dalam darah menjadi naik dan segera menunjukkan gejala nafsu makan turun, kerja sistem saraf turun, otot lemah dan ternak menjadi kurus. Berperan penting pada koenzim menjadi dekarboksilasi senyawa asam keto. Vitamin B1 juga diperlukan untuk reaksi fermentasi glukosa menjadi etanol di dalam yeast. Vitamin B2 atau riboflavin merupakan penyusun koenzim flavoprotein yang berperan dalam tubuh berkaitan dengan reaksi kimia sebagai pembawa hidrogen yang penting dalam metabolisme KH dan protein. Memiliki proses sentral dalam produksi energi dan pernapasan seluler. Niacin atau vitamin B3. Niacin dapat merupakan nikotinamid atau asam nikotinat. Nikotinamid dan asam nikotinat adalah sebagai sumber vitamin B3. Niacin dibutuhkan untuk sintesis vitamin B3, NAD atau nikotinamida adenin dinukleotida dan NADP+ atau nikotinamide adenin dinukleotid fosfat. NAD dan NADP sama dengan adalah kofaktor pada enzim dehidrogenase yang berfungsi dalam reaksi redoks menjadi donor dan aseptor elektron. Asam pantotenat atau B5 berasal dari alanin dan asam pantoat, diperlukan untuk sintesis koenzim A dan sebagai komponen asli karier protein atau ACP yang terdapat pada sintesis asam lemak. Kemudian sintesis kofaktor enzim fatty acid sintase. Vitamin B6 atau piridoksin berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak. Pada ayam dewasa, kekurangan vitamin B6 mengakibatkan produksi telur menurun. Apabila ayam diberi ransum kekurangan vitamin B6 di bawah 0,5 mg per kilogram tidak menyebabkan berkembangnya ovarium, oviduk, jengger, dan pian. Pada ayam jantan menyebabkan tidak berkembangnya testis dan jengger dan pian. Pada ayam betina terjadi molting. Biotin, fungsi dari biotin dalam metabolisme KH, lemak dan protein. Pada ayam kekurangan biotin gejalanya sama dengan kekurangan asam pentotenat. Terdapat luka pada sudut mulut, selanjutnya keseluruhan paruh. Pada ayam dewasa mengakibatkan terjadi penurunan daya tetas, tetapi sedikit berpengaruh pada produksi telurnya. Pada ayam biotin merupakan zat pencegah perosis seperti halnya mangan, kolin dan asam folat. Terakhir ada folat, peranannya dalam sintesa purin dan pirimidin yang merupakan kunci asam nukleat. Kita akan masuk ke uji vitamin sederhana, di mana sampel yang saya gunakan yaitu jeruk,
hidupnya buah apa, mangga, dan rumput-rumputan, dan yang terakhir ada rumput laut. Selanjutnya kita masukkan ke dalam masing-masing air sebanyak 5 tetes betadine. Kemudian aduk dengan merata. Kemudian masukkan masing-masing sampel ke dalam air yang telah dimasukkan betadine tadi. Kemudian aduk sampai merata. Selanjutnya akan terjadi perubahan warna, di mana warna betadine pada sampel yang kita teteskan tadi berubah, mana pada jeruk mengalami perubahan yang signifikan dan guava dan mangga, tetapi pada rumput laut ini tidak mempengaruhi sangat atau tidak mempengaruhi banyak dalam warna. Perubahan warna yang terjadi di sini diakibatkan karena betadine mengandung povidone iodine 10% yang setara dengan iodine 1%. Iodine inilah yang sebenarnya menjadi indikator karena reaksi antara asam askorbat dalam vitamin C dan iodine akan menghilangkan warna dari iodine, di mana yang mengandung asam yang mengandung vitamin C banyak akan mengalami perubahan warna yang sangat signifikan.